Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lita Ikhwan Putri dan juga Alto Wirhadikusuma akan mempresentasikan materi terkait audit plan, audit program, audit prosedur, audit teknik, resiko audit, dan juga materialitas dalam mata kuliah Auditing Perbankan Syariah. Audit plan atau perencanaan audit merupakan pengembangan strategi secara keseluruhan terkait pelaksanaan dan lingkupan audit yang dilaksanakan secara segera setelah manajemen letter atau surat perikatan disetujui oleh klien. Di sini, perencanaan audit yang baik mempunyai beberapa manfaat, antara lain dapat membantu auditor dalam memberikan perhatian yang tepat untuk area penting dan mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Manfaat audit plan yang pertama untuk memperoleh bukti kompeten yang memadai, yang kedua untuk menjaga biaya audit yang dikeluarkan dalam jumlah yang wajar, yang ketiga untuk menghindari kesalahpahaman klien. Proses audit adalah metodologi penyelenggaraan audit yang jelas untuk membantu auditor dalam mengumpulkan bahan bukti pendukung yang kompeten. Ada 4 tahap proses audit. Keempat tahap tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang kedua, memahami bisnis industri klien. Yang ketiga, menilai resiko bisnis klien. Yang keempat, melakukan prosedur analitik awal. Di sini kita akan membahas proses audit plan yang pertama, yaitu menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Perencanaan awal dilakukan untuk pengambilan keputusan. Nah, ada beberapa hal penting terkait perencanaan awal. Yang pertama, di perencanaan awal ini kita bisa melihat informasi mengenai alasan klien untuk diaudit. Yang kedua, kita bisa menentukan keputusan terkait menerima atau menolak klien tersebut. Yang ketiga, kita bisa mengambil keputusan terkait identifikasi alasan klien untuk diaudit. Yang keempat, kita bisa mengambil keputusan terkait menentukan staf yang tepat untuk penugasan dalam proses awal ini. Nah, di sini dalam proses awal di sini dibagi menjadi 4 langkah atau 4 pembagian. Yang pertama, memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien. Dalam memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien diperlukan dokumen-dokumen seperti akta pendirian tanah, anggaran dasar perusahaan, masalah rapat dewan komisaris, para pemegang saham, dan juga komite audit dan para eksekutif. Kewajiban hukum klien ini merupakan faktor yang mencakup lingkungan hukum industri klien. Di sini pengetahuan auditor akan menafsirkan fakta yang berkaitan selama pekerjaan berlangsung. Kedua, terkait perencanaan awal adalah melaksanakan prosedur analitis, mempunyai tujuan pengamatan, mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan pemeriksaan dapat tergambar dan terkonsep dengan jelas. Prosedur analitis ini meliputi memahami bidang usaha klien. Yang kedua, penetapan kemampuan satuan usaha untuk menjaga kelangsungan usahanya. Yang ketiga, sebagai indikasi adanya kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan dan mengurangi pengujian secara terinci. Langkah ketiga dalam menentukan perencanaan awal di sini menentukan materialitas dan menetapkan risiko audit yang dapat diterima. Di sini ada 5 langkah untuk menetapkan materialitas. 2 langkah pertama itu untuk merencanakan luas pengujian, dan 3 langkah kedua yaitu untuk mengevaluasi hasil atau memaksimalkan pengujian audit. Proses kedua dalam audit plan atau proses perencanaan audit yang kedua. Proses kedua dalam audit plan atau perencanaan audit yang kedua adalah memahami bisnis dan industri klien. Di sini, sifat dari bisnis industri klien mempengaruhi resiko bisnis atau client business risk dan resiko adanya salah saji yang material atau risk of material misstatement dalam laporan keuangan. Di dalam memahami bisnis industri klien di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, alasan utama. Kita harus tahu alasan utama untuk memahami industri dan lingkungan eksternal tersebut. Yang kedua, operasi dan bisnis proses. Yang ketiga, kita harus memahami manajemen dan governance perusahaan klien. Yang ketiga, kita harus mengetahui tujuan dan strategi klien. Yang kelima, kita harus mengetahui pengukuran. Kita harus mengukur pengukuran dan kinerja dari perusahaan klien tersebut.
Proses ketiga dalam audit plan yaitu menilai resiko bisnis klien. Resiko bisnis klien adalah resiko di mana klien gagal dalam mencapai tujuan bisnis. Resiko ini dapat timbul dari berbagai faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya. Contohnya, ada kompetitor, teknologi baru, kondisi industri, dan regulator. Perhatian utama terletak pada kemungkinan salah saji material dan LK klien. Sehingga auditor harus memperhatikan nilai persediaan ini agar tidak disajikan secara tidak wajar dalam laporan keuangan klien. Tahapan yang keempat, tahapan terakhir dalam proses audit atau perencanaan audit adalah melakukan prosedur analitik awal. Prosedur analitik adalah evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan memperjelas hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang satu dengan data keuangan lainnya. Dalam melakukan prosedur analitik awal di sini, auditor harus memperhatikan kemampuan membayar hutang jangka pendek klien, resiko likuiditas klien, kemampuan membayar hutang jangka panjang klien, dan juga rasio profitabilitas usaha klien. Audit program. Audit program merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Nah, audit program ini membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Nah, dalam audit program yang baik harus mencantumkan 3 hal. Yang pertama, tujuan pemeriksaan. Yang kedua, prosedur audit yang akan dijalankan. Yang ketiga, kumpulan pemeriksaan. Audit program memiliki tujuan dan manfaat. Tujuan audit program itu untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan oleh manajemen dari sisi eksistensi atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, serta penyajian dan pengungkapan dapat dipercaya, wajar, dan tidak menyesatkan terhadap pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Nah, selain tujuan, ada manfaat. Nah, manfaat audit program yaitu yang pertama, sebagai petunjuk kerja yang harus dilakukan, asisten, dan instruksi bagaimana harus menyelesaikan. Kedua, sebagai dasar untuk berkoordinasi, pengawasan, dan pengendalian pemeriksaan. Nah, yang terakhir sebagai dasar penilaian kerja yang dilakukan klien. Selanjutnya, audit prosedur. Audit prosedur menurut Sawyer et al. Merupakan teknik-teknik yang diterapkan auditor untuk menentukan apakah tujuan operasi telah dicapai. Jadi, bisa dikatakan audit prosedur itu adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Nah, dalam prosedur audit yang dinyatakan dalam standar pekerjaan lapangan, ketiga meliputi 4 hal. Yang pertama, inspeksi. Yang kedua, pengamatan. Yang ketiga, permintaan keterangan. Yang keempat, konfirmasi. Prosedur audit yang pertama yaitu inspeksi. Nah, inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik tertentu. Jadi, dalam prosedur audit mengenai inspeksi ini terhadap dokumen dapat menentukan keaslian dokumen tersebut. Nah, kedua, prosedur auditnya yaitu pengamatan. Pengamatan atau observasi merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi dalam prosedur ini contohnya itu terhadap penghitungan, fisik persediaan, pembuatan atau persetujuan voucher, cara penyimpanan kas. Jadi dengan observasi ini atau pengamatan, kita dapat memperoleh bukti visual pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, objek yang diamati yaitu karyawan, prosedurnya, dan proses. Nah, prosedur audit yang ketiga yaitu permintaan keterangan.
Nah, permintaan keterangan ini dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan, sehingga bukti yang dihasilkan berupa bukti lisan dan bukti dokumenter. Nah, contoh permintaan keterangan ini mengenai tingkat keusangan, sediaan di gudang, kemungkinan keputusan perkara pengadilan yang sedang ditangani oleh penasehat hukum. Prosedur audit yang terakhir yaitu konfirmasi. Konfirmasi merupakan bukti penyelidikan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas. Nah, jadi dalam prosedur konfirmasi ini biasanya dilakukan pertama, auditor meminta dari klien untuk menanyakan informasi tertentu kepada pihak luar. Selanjutnya, klien meminta kepada pihak luar yang ditunjuk oleh auditor untuk memberi jawaban langsung kepada auditor mengenai informasi yang ditanyakan oleh auditor tersebut. Dan terakhir, audit menerima jawaban langsung dari pihak tersebut. Selanjutnya, audit teknik. Audit teknik merupakan cara-cara yang ditempuh oleh editor untuk memperoleh pembuktian dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Jadi, teknik audit erat hubungannya dengan prosedur audit sebelumnya, di mana teknik-teknik audit digunakan dalam suatu prosedur audit untuk mencapai tujuan audit. Resiko audit adalah resiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapat sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Di sini resiko audit terdiri atas 3 jenis, yaitu resiko bawaan, resiko pengendalian, dan juga resiko deteksi. Resiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Resiko salah saji demikian adalah lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Contohnya di sini adalah perhitungan yang rumit lebih mungkin disajikan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang sederhana. Uang tunai lebih mudah dicuri daripada sediaan batubara. Akun yang terdiri atas jumlah yang berasal dari estimasi akuntansi cenderung mengandung risiko lebih besar dibandingkan dengan akun yang sifatnya relatif rutin dan berisi data berupa fakta. Kedua, jenis resiko audit, resiko pengendalian. Resiko pengendalian ini adalah resiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian entitas. Resiko ini merupakan fungsi desain dan operasi pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas. Di sini beberapa resiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern. Nah, jenis resiko audit yang ketiga adalah resiko deteksi. Resiko deteksi merupakan resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Resiko deteksi ini merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Risiko ini tumbuh sebagaimana karena kepastian yang tidak ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun transaksi atau golongan transaksi dan sebagian lagi karena ketidakpastian yang ada walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut diperiksa secara 100%. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Alto Wirahadikusuma. Selanjutnya, materialistis. Nah, materialistis merupakan besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saja informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Teman-teman, materialistis itu terbagi menjadi 2, yaitu ada materialistis pada tingkat laporan keuangan
Dan yang kedua, materialistis pada tingkat saldo akun. Sekian penjelasan kami mengenai audit plan, audit program, audit prosedur, audit teknik, risiko audit dan materialistis. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya Tewa Dewi Kusuma dan Aita Iwan Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.